di dalam teologi ada yang namanya permissive will of God. Allah bukan mencipta dosa. Allah bukan sumber dosa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Sama, filosofi paling sederhana adalah Anda hanya bisa mengerti gelap kalau ada terang. Tidak perlu menciptakan gelap. Kenapa? Karena kalau terang itu hilang, maka di sana ada gelap, sudah. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa, nggak pernah. Yang Tuhan ciptakan adalah kebaikan, sudah. Dan pada waktu kebaikan itu rusak dan mencapai titik nol, di sanalah dosa, sudah. Sudah, ini kedaulatan Tuhan. Di dalam keberdaulatannya, Tuhan bisa mengizinkan dosa, mengizinkan kesalahan, mengizinkan pelanggaran, supaya apa yang menjadi desain Allah itu terjadi. Dalam kedaulatannya, Tuhan bisa membiarkan kita mengalami pergumulan, namun tak akan pernah meninggalkan kita saat menghadapi pergumulan itu. Dan sekalian, kalau Anda membaca bagian membiarkan tapi tak pernah meninggalkan, karena Yesus di atas kayu salib, Bapa bukan hanya membiarkan Yesus mati di atas kayu salib disiksa, tapi juga Bapa meninggalkan Yesus supaya di dalam kematiannya kita dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Ketika kita ngomong, Tuhan, Engkau berdaulat, harusnya Engkau mengatur segala sesuatu dengan baik, Engkau Allah yang Maha Kasih, harusnya dengan baik. Pertanyaannya sederhana, Bapa mengasihi Yesus nggak? Tentu saja Bapa mengasihi Yesus. Di dalam kedaulatannya justru Bapa mengasihi Yesus dan membuat Yesus datang ke dalam dunia ini bukan dalam kemewahan, saudara. Di dalam kesederhanaan, hidupnya sulit sekali, saudara. Jadi menurut saya ya, kalau Anda percaya kedaulatan Allah dan masih komplain dengan hidup Anda, mungkin kita harus berpikir ulang, melihat kepada Yesus, saudara, melihat kepada Injil. Kalau Anda melihat kepada Injil, Anda tidak bisa komplain. Anda mau komplain apa? Allah yang berdaulat itu memutuskan anaknya yang tunggal disiksa, ditinggal. Iman sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita ketika Ia membuka jalan, tapi juga tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita saat. Dan yang menarik, yang terakhir, buat apa informasi ini? Siapa Maria? Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. So what? Seakan-akan Yohanes ingin memberikan sebuah pesan begini-gini loh. Maria dan Marta itu sama Yesus teman baik, best friend, dekat banget. Harusnya kalau dia dekat, kalau dia teman baik, kalau butuh apa-apa, datangnya cepat nggak? Cepet dong. Tapi seakan-akan Yohanes sengaja menaruh bagian ini untuk menjelaskan bahwa bukan karena orang tersebut baik sama Yesus, maka harusnya Yesus tolong dia dengan cepat. No. Dan ini menjadi mindset banyak orang Kristen. Tuhan, saya sudah ke gereja, Tuhan sudah pelayanan, kalau memang saya sudah melakukan segala sesuatunya, kenapa Tuhan hal yang buruk harus terjadi kepadaku? Allah yang berdaulat itu mengatur segala sesuatu bukan karena kita baik. Ini dia poin. Bukan karena kita baik maka Tuhan mau menolong kita, tapi karena Dia Tuhan yang maka Ia mau menolong kita walaupun. Jadi kalau kebaikan Tuhan yang begitu nyata, walaupun saya jahat, Tuhan tetap baik, membuat saya berpikir kenapa saya terus hidup jahat. Betul gak sih? Kalau Dia begitu baik menolong saya, kenapa saya terus hidup di dalam dosa? Saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih anak, meskipun anak-anaknya sering berbuat pilihan yang salah. Karena Dia Allah yang berdaulat, kedaulatannya berjalan bersama dengan kasih-Nya. Dan ketika Anda gagal, kegagalan Anda tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Dan saya beritahu saudara, orang yang sudah ditarik dengan keindahan surgawi tidak akan tertarik dengan keindahan duniawi. Karena mereka yang sudah melihat keindahan surgawi, karya salib Yesus yang ajaib, hatinya tidak lagi tertarik dengan keindahan duniawi, walaupun dia masih hidup dalam dunia saat itu. Tuhan terlalu baik, Dia penuh hikmat, sehingga Dia tidak mungkin berbuat yang salah. Tapi waktu kita nggak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu hari ini, percayalah hatinya tetap mengasihi engkau. Hiduplah di dalam Injil Tuhan, berjalanlah melakukan banyak hal dengan langkah yang kecil, bersama dengan Tuhan yang besar. Dan ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan takjub betapa kuasa Injil itu membuat hal yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin di dalam hidupmu hari ini. Anda bergumul dengan relasi keluargamu, dalam bisnismu, percayalah Allah berdaulat memegang hidupmu hari ini. Mari kita berdoa.